Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Yang pertama-tama, yang kami hormati Ibu Siti Mabrur Rahman, SSMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Upaya Internasional dalam Memerangi Korupsi dan apa yang bisa dipelajari oleh Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desvita Nayarani sebagai moderator. Rosliana Sihotang. Saya Purti Junia Silky. Saya Mila Agripina. Saya Safina Nurzakia. Saya Rahtra Dewi Azahra. Saya Ina Iberika Sentukolis. Saya Rahmaullah Sari. Baik, langsung saja kita menjelaskan artikel daripada artikel itu sendiri. Saya akan lanjutkan. Di sini kami mempunyai artikel yang berjudul Upaya Internasional dalam Memerangi Korupsi, apa yang bisa dipelajari Indonesia. Korupsi merupakan masalah global yang sangat serius, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu negara, tetapi merusak perekonomian dunia, ketertiban internasional, dan hak asasi manusia secara luas. Korupsi ini bersifat sistematik dan kompleks, yang artinya tidak hanya melibatkan satu pihak, tapi merasuk ke berbagai sektor dan tingkatan pemerintah. Karena sifatnya yang merusak dan sulit diberantas, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus. Seringkali korupsi juga melibatkan jaringan lintas negara. Contohnya, seperti pencucian uang atau penyembunyian aset di luar negeri, yang membuat satu negara saja tidak cukup untuk menanganinya. Karena itu, kerjasama internasional menjadi sangat penting. Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi sejak tahun 2006. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain dan lembaga internasional dalam memberantas korupsi secara lebih efektif dan menyeluruh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ratra. Baik, selanjutnya yaitu kerjasama internasional sangat penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia karena membantu pertukaran informasi, bantuan hukum, dan koordinasi penegakan hukum yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Bagi Indonesia, kerjasama ini sangat krusial karena korupsi menjadi penghambat utama pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pengendalian harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi prioritas nasional Indonesia dan merupakan bagian dari komitmen global Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Baik, saya akan menjelaskan bentuk kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Bentuk kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi ini meliputi berbagai macam aspek penting, seperti ada ekstradisi, bantuan hukum timbal balik atau MLA, transfer narapidana, transfer proses hukum, dan penyidikan bersama antar negara. Kerjasama ini diperlukan karena korupsi sering melibatkan perusahaan multinasional, skema yang kompleks, kebutuhan pemulihan aset, serta masalah lalu lintas batas atau multi-yurisdiksi. Terdapat dua jenis utama dalam bentuk kerjasama internasional ini. Yang pertama ada koersif. Koersif meliputi pengambilan barang bukti, pemeriksaan untuk pengadilan, investigasi bersama, serta penegakan perintah pengadilan luar negeri seperti penyitaan ataupun perampasan aset. Yang kedua yaitu non-koersif. Itu mencakup kegiatan surveillance, penelusuran saksi atau buronan, pemberian informasi publik, berbagi bukti petunjuk, dan bantuan lain sesuai undang-undang yang berlaku. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri. Nah, selanjutnya ada mekanisme dan instrumen internasional dalam pemberantasan korupsi. Jadi, dalam menghadapi korupsi yang sering melibatkan pelaku lintas negara, dibutuhkan kerjasama internasional yang kuat. Jadi ini ada beberapa bentuk kerjasama utama yang telah dikembangkan. Yang pertama yaitu perjanjian bilateral dan multilateral. Dalam hal ini, negara-negara menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik yang disebut Mutual Legal Assistance atau MLA.
Dengan adanya perjanjian ini, proses hukum terhadap pelaku korupsi yang berada di luar negeri bisa dipermudah, misalnya melalui penyitaan aset, pemanggilan saksi dari negara lain, dan bahkan ekstradisi atau penyerahan tersangka. Yang kedua, yaitu melalui konvensi PBB melawan korupsi atau dikenal dengan UNCAC. Konvensi ini mulai diadopsi oleh Indonesia sejak tahun 2003. UNCAC menyediakan kerangka hukum internasional yang lengkap yang mencakup upaya pencegahan korupsi, penegakan hukum, kerjasama antar negara, hingga pemulihan aset hasil korupsi yang disembunyikan di berbagai negara. Lalu yang ketiga ada nota kesepahaman atau MOU antar lembaga anti korupsi. KPK telah mendatangi MOU dengan lebih dari 17 negara dan lembaga internasional untuk memperkuat kerjasama dengan pertukaran informasi, pelatihan bersama, bantuan teknis, dan koordinasi penanganan kasus korupsi lintas yuridiksi. Yang keempat ada forum multilateral dan jaringan internasional. Melalui partisipasi aktif di forum internasional seperti G20 dan United Nations Office on Drug and Crime atau UNODC, Indonesia dapat mengadopsi standar internasional dan praktik terbaik dalam pencegahan serta pemindahan korupsi. Yang kelima ada kerjasama ekstradisi. Ekstradisi merupakan mekanisme formal untuk menyerahkan tersangka korupsi dari satu negara ke negara lain guna menjalani proses hukum. Indonesia telah melakukan kerjasama ekstradisi dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengatasi pelarian koruptor. Jadi kesimpulannya, dengan ada mekanisme ini, negara-negara dapat saling membantu dan memperkuat upaya global dalam memberantas korupsi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada praktik terbaik dan pembelajaran bagi Indonesia. Di sini sudah diketahui bahwa Indonesia telah berhasil membuat kemajuan penting dalam pemberantasan korupsi dengan memperluas jaringan kerjasama internasional. Melalui kolaborasi ini, KPK dan lembaga terkait dapat mengadopsi standar internasional, menggunakan teknologi investigasi modern, dan menerapkan metode penanganan kasus yang lebih efektif. Kerjasama internasional ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam negeri, serta memperkuat peran masyarakat sipil dalam pengawasan. Akibatnya, indeks persepsi korupsi Indonesia membaik, meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi. Selanjutnya adalah tantangan dan rekomendasi. Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam kerjasama internasional untuk pemberantasan korupsi, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar upaya ini dapat berjalan lebih efektif. Penguatan integritas dan akuntabilitas di dalam lembaga penegak hukum dan pemerintahan sangat penting untuk memastikan kerjasama internasional tidak terganggu oleh intervensi atau praktik korupsi internal. Selain itu, peningkatan kapasitas teknis dan hukum menjadi kebutuhan mendesak agar aparat dapat mengelola data dengan baik, melakukan investigasi yang lebih canggih, serta memulihkan aset korupsi yang tersebar di luar negeri secara optimal. Perluasan kerjasama ekstradisi juga menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi pelarian koruptor ke negara lain dan memastikan proses hukum dapat berjalan tanpa hambatan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari kerjasama internasional dan memperkuat pemberantasan korupsi secara nasional. Baik, yang terakhir adalah yang dapat kami simpulkan daripada artikel yang kami buat ini, yaitu upaya internasional dalam memerangi korupsi memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam hal kerjasama hukum, teknologi, dan pertukaran informasi. Dengan terus mengembangkan dan mengoptimalkan mekanisme kerjasama internasional, Indonesia dapat memperkuat pemberantasan korupsi di tingkat nasional sekaligus berkontribusi pada upaya global melawan korupsi.
Komitmen yang kuat, didukung oleh kapasitas yang memadai, menjadi kunci sukses dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan berintegritas. Sekian yang dapat bisa kami sampaikan. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.